uh, di record ya. Dan saya mungkin belum pernah ketemu, tapi mungkin Bapak Ibu atau Ibu-Ibu pernah lihat saya di YouTube atau di mana ya. Saya sama Abu Marlo tuh punya satu program YouTube namanya Inner Heart Talk. Jadi kalau Ibu-Ibu mau lihat ngobrol-ngobrol saya sama Abu Marlo, silahkan buka YouTube channelnya tuh. Channelnya namanya Inner Heart Talk. Saya sama Abu Marlo juga sama satu orang namanya Yuli itu sekarang sedang mau bikin satu channel yang lebih gede lagi, YouTube. Nanti dialog positifnya Bu Marlo itu, kalau ada yang tahu ya, dialog positif itu akan kita bikin namanya dialog positif plus. Jadi nanti insya Allah tahun ini bulan Juli kali ya, atau bulan Agustus gitu kita udah mulai live. Itu isinya adalah ada saya, ada Abu Marlo, dan ada beberapa teman-teman yang lain yang bisa mengisi gitu ya. Nanti mungkin kita ngundang Gus Baha, Arif Syihab dan segalanya. Jadi nanti kita akan lebih gede lagi mengundang banyak narasumber yang kita mau gali kesadarannya masing-masing. Jadi kita punya platform pengajian atau untuk bertambahnya kesadaran itu yang lebih gede lagi gitu, lebih bisa menjangkau banyak orang dengan berbagai macam titik pandang yang beda-beda gitu ya. Karena kita ini kan semua hidup ini kan belajar, lagi sekolah semua lagi belajar. Jadi ya semua sama-sama belajar. Nah, kalau kita bahas tentang Ramadan dalam kaitannya dengan secara spiritual, nanti ibu-ibu boleh lihat juga tuh, saya barusan bikin edisi spesial Ramadan di Inner Heart Talk. Jadi ada 4 episode. Nama saya introduction, lalu kemudian puasa secara fisik. Saya bahas apa itu puasa secara fisik, lalu puasa secara sosial, dan terakhir puasa secara spiritual. Nah, di situ saya bahas banyak hal. Jadi kalau saya ambil beberapa hal untuk kita bisa bahas hari ini. Tapi kalau mau lebih detailnya lagi boleh nonton ya. Tapi agak kalau nggak salah sejam lah masing-masing gitu ya. Nah, Ramadan itu kalau secara istilah kan namanya membakar ya, membakar. Nah, dibakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar itu adalah semua kebodohan, semua dosa, kesalahan, atau hal apapun yang menghalangi, menghambat, membatasi, dan menghalau apa-apa yang Allah akan atau sudah anugerahkan kepada kita dalam bentuk kesadaran. Jadi Allah itu sebenarnya sudah memberikan hadiah berkelimpahan gitu ya pada kita ya, untuk dikasih gitu. Makanya namanya hidayah ya. Hidayah itu dalam bahasa Arab artinya hadiah, bahasa Indonesianya gitu kan. Jadi segala macam hadiah itu hidayah ini baik dalam bentuk fisik, materi, non materi, semuanya tuh Allah berikan berkelimpahan tanpa hisap gitu istilahnya, tanpa dihitung lagi. Makanya cuman masalahnya kitanya lah yang membatasi gitu, kita yang nggak mau dikasih gitu. Jadi kalau istilahnya tangan itu, ini udah mau dikasih sesuatu nih, tangannya gerak-gerak terus gitu, nggak diem pada tempatnya sehingga ini bisa dikasih. Sesuatu kalau mau dikasih kan harus diem, tangannya mendapatkan dan menerima gitu. Nah itu tangannya tuh gerak-gerak terus, terlalu sibuk lah ya. Nah dalam kaitannya dengan Ramadan itu memberikan kesadaran spiritual, sebenarnya Allah sudah memberi hidayah dalam bentuk petunjuk, pengetahuan, kesadaran, pengajaran secara langsung kepada kita, tapi kitanya yang sibuk gitu ya. Kita yang pikirannya sibuk, aktivitasnya terlalu sibuk, pekerjaannya sibuk. Kadang-kadang sibuknya juga nggak penting-penting amat gitu. Kalau ditanya ibu-ibu setiap hari kesibukannya apa sih? Tapi sibuk aja gitu. Nah kalau nggak pernah diem gitu, istilahnya anak-anak jadi murid di kelas tuh nggak pernah diem duduk, diem dengar gitu. Selalu bicara, selalu ngomong. Ya kapan gurunya gantian ngomong gitu kan. Nah, jadi orang yang nggak ngapa-ngapain pun misalnya lagi tidur aja, itu otaknya pikirannya sibuk sampai mimpi kemana-mana gitu kan. Orang lagi mancing gitu kan. Diem sih dia, tapi kalau kita sensitif terhadap pikirannya melayang kemana-mana. Jadi nggak pernah bisa diam, duduk diam. Nah, Ramadan itu
Caranya adalah kalau di dalam Al-Quran itu dengan saum, atau kalau bahasa Indonesia terjemahin sebagai puasa, tapi sebenarnya itu lebih dalam lagi saum ya. Jadi kalau di surat Al-Baqarah itu ya, ayat 183, ini saya share screen ya. Ini kelihatan ya? Oke. Ini Al-Baqarah ayat 183. Sorry. Satu. Nah, ini diwajib, hai orang, ya ayyuhalladzina amanu, ini kita udah sering banget denger ya ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum, atau saum diterjemahin sebagai berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, saum di sini sebenarnya artinya lebih dalam dari puasa. Saum itu artinya menjauhkan diri dari sesuatu, menahan dan sebagainya gitu. Jadi kalau dulu tuh Nabi Muhammad itu selalu mengalokasikan, meluangkan waktu ketika cuaca itu membakar atau lagi musim panas lah kalau di Indonesia gitu ya. Di Arab kan udah panas. Nah ini musim panas lagi gitu setiap tahunnya. Jadi orang-orang malas keluar, bisnis lagi slow down, kegiatan bisnis lagi menurun gitu ya. Itu beliau mengalokasikan waktu 40 hari untuk saum. Jadi dia keluar dari aktivitasnya, istilah kalau bahasa bahasa Injilnya itu atau bahasa Qurannya juga Sabat. Sabat itu Sabtu ya. Kalau diterjemahin di Al-Quran hari Sabtu gitu ya. Hari Sabat. Kalau orang Advent tuh tiap hari Sabat jam 6 sore sampai hari Sabtu jam 6 sore dia nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh nonton TV, nggak boleh, dia duduk diam, hening, meditasi gitu. Nah kalau orang Hindu kan nyepi setiap tahun gitu ya. Nah orang Islam itu saum gitu. Jadi saum itu sebenarnya sama seperti nyepi gitu, sama seperti sabat. Jadi waktu di mana kita itu keluar dari aktivitas, tidak sibuk pikiran dan hatinya, kegiatan fisiknya juga, untuk dapat menyediakan diri ya kepada Allah, untuk duduk diam dan tenang, nggak ngapa-ngapa gitu ya, untuk meditasi ya, kemudian untuk dapat mempersiapkan diri mendapatkan hidayah Allah itu gitu, yang Allah udah sediakan, yang Allah udah berikan gitu, yang Allah tunggu lama sekali, kita kapan ya anak diemnya gitu loh, untuk bisa dikasih gitu. Nah makanya Nabi Muhammad itu kalau udah mau saum ya dia 40 hari dia puasa fisik ya. Kemudian nanti dia malamnya atau setelah maghrib dia ke Gua Hiro gitu untuk meditasi. Bertahun-tahun sebelum dia menjadi nabi gitu. Akhirnya dia mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Artinya dia mendapatkan petunjuk Al-Qur'an. Diturunkannya Al-Qur'an itu kepada dirinya gitu ya. Al-Quran itu kan sebenarnya kan tidak terbatas kepada yang 6.000 ayat yang ada di buku, tapi Al-Quran yang sebenarnya kan adanya di dalam hati. Petunjuk Allah itu di dalam hati. Jadi manusia yang mendapat pencerahan istilahnya gitu. Enlightenment bahasa Inggrisnya. Nah jadi misalnya Nabi Musa ya, saya share ya, misalnya Nabi Musa. Makanya di dalam ayat tadi bilang, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu terdahulu gitu kan. Jadi sebagai contoh Nabi Musa nih ya. Nabi Musa itu dia 40 hari juga nih ya. Nih. Dan kami janjikan kepada Musa sudah berlalunya waktu 30 malam, jadi puasa dia. Dia saum. Dia saum selama 30 malam ya. Yaitu 30-nya itu adalah 30, sebenarnya 40 ya. Yaitu 30 dan 10 gitu pada waktu yang ditentukan gitu. Dia di apa nama? Di petunjuk Allah untuk meninggalkan kaumnya
Jadi di sini katakan kepada Harun, gantikan aku memimpin kaumku dan janganlah kamu mengikuti orang-orang berbuat kerusakan. Jadi dia benar-benar saum ini, sabat, dia meninggalkan sesuatu istilahnya, meninggalkan kaumnya untuk benar-benar sebagai pemimpin ya, dia leader 40 hari itu dia keluar dari kegiatannya dan 40 malam itu dia bermeditasi atau saum. Nah, pada saat kemudian Musa datang untuk saum ya, saum itu saum itu paling benar adalah tujuannya untuk mendapatkan pertemuan dengan Allah gitu. Ya. Jadi di sini dia bilang, "Oh, aku ingin melihat engkau, pertemuan dengan Allah." Nah, Allah itu kan bukan sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dimiliki, diketahui dan sebagainya. Dia benar-benar di luar bayangan kita. Makanya Allah bilang, kamu nggak akan dapat melihatku, tapi lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu pada tempatnya dan hancur, maka kamu akan melihatku. Nah, gunung itu adalah pikiran kita, gitu. Jadi, kalau pikiran kita pada tempatnya, artinya pada saat kita duduk diam itu kita nggak punya pikiran yang loncat-loncat gitu ya. Nggak punya pikiran yang ada sesuatu, pikir benar-benar lepas, kosong, hilang, hening itu maka kita dapat menggunakan hati, mulai menggunakan hati gitu. Nah, ketika kita menggunakan hati, baru pada saat itu kita bertemu dengan Allah itu, karena Allah itu hanya bisa dilihat dengan diawali ya melihatnya dengan hati, tapi nanti mata roh yang terbuka sebenarnya, karena Allah itu juga roh, gitu ya. Nah, ini kemudian dilebihkan dari manusia yang lain untuk membawa risalah. Jadi dan bicara langsung dengan Allah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika dibilang aku diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa, takwa itu artinya dilebihkan kesadarannya gitu loh, diberikan, dianugerahkan. Jadi mempunyai kesadaran lebih dibandingkan manusia yang lain. Makanya takwa itu artinya orang yang berkesadaran atau orang yang sudah diberi cahaya yang langsung diberikan oleh Allah karena dia menyediakan dirinya untuk saum, untuk keluar dari aktivitas kesibukan dan sebagainya. Jadi dia kemudian diminta untuk berpegang teguh atas perintah-perintah Allah itu dan untuk menyiarkan ajaran Allah. Ini juga di sini ya. Jadi di sini dibilang, dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan 40 malam, jadi 40 totalnya, meskipun 40 itu adalah 30 plus 10 gitu ya. Makanya di sini 89 ayat 1 itu dikatakan dan malam yang ke-10 ya kan. Ini kan kata-katanya nih wal fajri wal laili asri. Jadi wal laili asri. Jadi di sini malam yang ke-10. Jadi 30 plus 10. Makanya Nabi Muhammad mengatakan puasa aja dulu di Ramadan 30 hari gitu kan. Lalu kamu buka dulu ya kan. Hari raya dulu deh 2 hari gitu. Habis itu lanjut lagi puasa Syawalan gitu ya. Puasa Syawal dibilangnya 7 hari, padahal kan sebenarnya 10 hari harusnya gitu. Jadi puasa 30 hari, terus lebaran 2 hari, berhenti dulu gitu, plus 10 hari. Nah, makanya di Al-Quran bilangnya 30 plus 10. Karena sebenarnya rahasia yang terbesar itu, artinya pengetahuan yang dalam itu diberikan di 10 malam yang terakhir itu. Yaitu di 30 selesai, lalu 10. Makanya dan demi malam yang 10 kan di surat 89 dibilangnya begitu. Jadi Nabi Musa juga gitu di surat 7142 30 plus 10 gitu. Jadi ada apa namanya 10 malam. Nah, dengan 10 malam ini maka kita akan diberikan hadiah gitu dalam bentuk hidayah. Hidayahnya itu yaitu kesadaran. Jadi cahaya itu artinya kesadaran yang turun langsung gitu. Yang nggak pakai belajar ke siapa-siapa gitu. Lu benar-benar langsung terjadi dialog antara kita dan Allah langsung, terjadi pertemuan dengan Allah langsung,
terjadi pengajaran langsung dari Allah itu. Itu yang disebut dengan akhirnya kita mendapat Lailatul Qadar kan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan 184, ketika kita sudah ada beberapa hari yang ditentukan, maka wajib berpuasa. Dan bagi orang yang nggak bisa, dia harus menggantikannya di hari yang lain. Berpuasa itu baik jika kamu mengetahui. Dan di sini harus diikuti, diiringi dengan puasa atau saum secara sosial, yaitu membayar fidyah, berbuat baik dengan kerelaan hati, memberi orang miskin. Jadi kunci dari petunjuk Allah itu, makanya saya, Bapak Ibu boleh lihat Inner Heart Talk yang seri Ramadan. Kuncinya ada 3. Pertama, fisik kita puasa, sosial kita memberi orang lain, dan yang ketiga secara spiritual kita mengerjakan saum atau itikaf atau tahanus atau meditasi gitu. 3 itu harus dikerjakan bersama-sama. Nah, baru kita akan menemukan diturunkannya Al-Quran ke dalam hati kita masing-masing gitu. Jadi semua ini hanyalah janji dari Allah untuk memberikan hidayah dalam bentuk petunjuk, pencerahan kepada masing-masing kita. Tapi di sini ada kata-kata, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Jadi jangan baru saum 2 hari lalu bilang, loh kok nggak dapat petunjuknya. Harus dicukupkan bilangannya itu 40 hari gitu, baru dapat. Harus hendaklah mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu. Jadi pertanyaan saya, ibu-ibu puasa bertahun-tahun dari mulai kecil sampai sekarang udah mendapat petunjuk langsung belum dari Allah gitu? Udah mendapat petunjuk langsung, bisa dialog belum dengan Allah langsung itu di dalam dirinya? Apakah udah mendapatkan pencerahan gitu secara langsung? Kalau belum, berarti ada yang salah dengan puasanya gitu, dengan saumnya. Karena itu udah janji Allah bahwa setelah kamu saum 40 hari dicukupkan bilangannya, kamu akan mendapatkan petunjuk dan hendaklah kamu mengagungkan petunjuk itu, kira-kira begitu. Nah, jadi petunjuk itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa misalnya, Bu Eka, misalnya, dikasih petunjuk untuk bikin panti jompo, nanti dikasih petunjuk lagi untuk dimudahkan apa pengerjaannya, lalu diberikan orang-orang yang harus diurusin dan sebagainya. Itu kan petunjuk semua. Jadi petunjuk saya sama petunjuk Bu Eka, Bu Eli, semua Bu Yanti itu beda-beda semua gitu, nggak akan sama. Nah, jadi misalnya ibu mendapat pelajaran tentang apa gitu ya. Nah, pengalaman saya itu setiap meditasi itu malam-malam ya, itu waktunya itu sekitar 2:30 sampai jam 4:30 lah ya. Makanya di dalam Al-Quran dibilangnya kan, sebentar ya, nih. Dibilangnya kan di surat 73 ya. 73 ayat 1. Hai orang yang berselimut, ini selimutnya selimut hijab, sebenarnya bukan benar-benar selimut fisik ya. Muhammadnya ini dalam kurung, sebenarnya itu kita gitu ya. Jadi semua ayat Quran itu harus dimaknai bahwa Allah tuh lagi ngomong sama kita langsung gitu. Bukan ayat ini ayat sejarah yang berlaku hanya kepada Nabi Muhammad, bukan untuk saya gitu. Jadi hai orang yang berselimut itu saya, bangunlah di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Jadi ini perintah loh nih, bangun di malam hari nih sebenarnya. Jadi hai kamu misalnya, hai Bu Yanti gitu, hai Bu Ariati, kamu bangun di malam hari gitu. 1/3 sedikit daripadanya, yaitu 1/2 dan kuranginnya 1/2 itu sedikit, atau kira-kira 1/3 gitu. 1/3 malam. Jadi sekitar 2:30 sampai 4:30 lah gitu ya. Dan atau lebih dari 1/2 itu bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, baca Al-Quran itu, ya kan kalau kita tahajud malam itu kan
bacanya itu kan kita itu kan selalu bangun tahajud 11 rakaat, tidur lagi gitu. Itu kan sama aja orang sibuk lagi gitu loh. Jadi kapan saumnya? Padahal kan yang dimaksud Allah dengan tahajud itu duduk diam dan membaca Quran yang di dalam hati itu. Untuk mulai diam dan mendengarkan petunjuk Allah gitu. Jangan ngomong apa-apa. Jadi even baca Qurannya bukan baca Quran, buka Quran lalu dibaca gitu. Bukan, tetapi yang di dalam hati itu yang dibaca. Nanti saya kalau nggak jelas saya akan share gimana cara bacanya ya. Jadi ketika dibilang baca Al-Quran, cara bacanya gimana kan gitu ya, nanti kita bahas juga. Sungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Nah ini berarti ini artinya akan diturunkan kesadaran-kesadaran yang kita butuhkan gitu loh, ke dalam hatimu langsung gitu. Nah, bangun di malam hari itu lebih tepat, lebih khusyuk, waktu itu lebih berkesan, karena pada siang hari utusannya panjang. Jadi sebenarnya tiap hari itu sebutlah nama Tuhanmu dan beribadah kepadanya dengan penuh ketekunan. Jadi sebenarnya setiap hari itu kita punya waktu untuk kita bisa saum atau bisa duduk diam dan bertahanut gitu. Nah, ini adalah apa yang Nabi Muhammad lakukan, apa yang Nabi Musa lakukan, apa yang Nabi Ibrahim lakukan, apa yang Buddha lakukan, apa yang Sunan Kalijaga lakukan, yang semua orang yang mendapat pencerahan spiritual itu lakukan gitu. Tapi apa yang jarang kita lakukan gitu. Jadi kalau bicara Sunan Nabi itu yang dibahas makan korma, jenggotnya gimana, bajunya apa, enggak? Dulu Nabi gini, Nabi gitu. Tapi Nabi meditasi kok nggak pernah diikutin gitu. Kenapa sih Nabi Muhammad dapat petunjuk kan bukan karena jenggotnya, bukan karena bajunya, bukan karena bahasa Arabnya. Tapi karena meditasi malam-malamnya itu selama 40 hari. Kenapa Nabi Musa dapat? Kenapa Nabi Ibrahim dapat? Kan bukan semua orang tuh buat di mata Allah sama. Allah tuh nggak menciptakan seseorang itu beda, lebih spesial satu dibanding yang lain gitu. Semua daripada kita tuh spesial. Artinya kita semua juga punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan apa yang Nabi Muhammad dapatkan, apa yang Nabi Musa dapatkan melalui sebuah saum. Dan saum itu janji Allah, benar nggak? Tadi Allah bilang diwajibkan atas kamu saum pada waktu yang ditentukan agar kamu bertakwa. Berarti kalau saummu benar, kamu bertakwa dan kamu akan diturunkan Al-Quran sehingga kamu mendapat pencerahan. Itu kan janji sebenarnya. Nah, kita udah pernah ngelakuinnya belum gitu kan? Kalau belum ya pantas kita nggak pernah dapat janji itu gitu. Tiap tahun ketika kita puasa yang kita bahas cuman fikih dan fikih gitu. Nah kan? Nggak makan, lalu nanti orang sibuk lah, nutup warung, nutup apa gitu kayak gitu. Jadi nggak kita bahas tentang Bu Yanti tadi malam itikaf meditasi dapat pelajaran apa gitu dari Allah gitu. Pernah nggak nanya gitu kan? Nggak pernah kan di pengajian gitu. Bu Eli minggu lalu Bu Eli dapat pelajaran apa? Saya mau dong belajar. Nah nanti tukeran gitu misalnya. Oh saya tuh diajarin gini sama Allah ya. Jadi misalnya, nah itu antara lain yang saya bahas di Inner Heart Talk itu kan nggak pernah saya pelajarin dari mana-mana gitu. Semuanya itu kan lari hasil itu gitu. Jadi makanya saya bisa share. Nanti saya bisa belajar sama ibu-ibu di sini juga gitu loh. Ya, ibu diajarin apa? Nah itu kan menarik kan. Kita semua belajar kepada guru yang sama dengan pelajaran yang beda-beda, tapi masing-masing dapat Lailatul Qadar terus menerus gitu. Ramadannya itu berlangsung terus menerus. Caranya itu tadi ya, ibu menjalankan saum yang benar gitu. Setiap hari kalau perlu gitu. Jangan cuma 40 hari. Gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menyediakan diri untuk bisa mendapatkan petunjuk langsung dari Allah gitu ya. Nah itu dengan cara saum. Saum itu saya bahas sedikit ya, yang saya bahas di Inner Heart Talk. Pertama secara fisik. Fisik kita nggak makan. Dari
14, mungkin sekitar 14 jam nggak makan gitu ya. Nah, dengan nggak makan itu sebenarnya itu punya punya dampak bahwa kita itu badannya lebih ringan, pikirannya lebih ringan, dan secara tubuh lebih sehat gitu. Nah, makanya dibilang puasa di Al-Baqarah 183, puasa itu lebih baik bagimu, 184, puasa itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya. Ternyata dengan puasa itu terjadi apa namanya lapar di badan, lalu lapar di organ, lalu nanti akan ada lapar sampai ke level sel gitu. Nah, lapar di badan membuat badan kita itu lebih alert, lebih waspada gitu, lebih bisa mendapatkan petunjuk. Jadi coba aja Bapak Ibu, Ibu-ibu meditasi atau duduk diam merenung dalam kondisi perut kenyang, pasti ngantuk gitu. Tapi kalau dalam posisi perut kosong, nah baru terjadi. Jadi malam hari itu jam 2.30 sampai jam 4.30 perutnya harus kosong. Tidur harus dalam keadaan kosong perutnya. Jadi dengan perut kosong, pencerahan itu dapat terjadi. Kalau perutnya penuh, nggak terjadi. Makanya di surat 32 ayat berapa itu? 11 atau 14 ya sebentar. Itu dikatakan lambungnya jauh dari tidurnya. 32 ayat 16 sebentar ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya ketika tidur dalam keadaan perutnya kosong. Sehingga waktu bangun nanti ya, di jam 2.30 itu benar-benar terbangun gitu. Pengalaman saya sih kalau saya tidur perutnya kenyang, saya niatin nanti malam saya mau bangun 2.30 itu lewat, nggak kejadian. Nggak kejadian aja. Tapi kalau saya terakhir makan jam 6 sore, tiap hari, makannya nggak banyak, lalu habis itu nggak ngemil, nggak apa ya, minum air putih paling. Lalu nanti niatin aja jam 2 tidur jam 10 gitu kan misalnya. Niat jam 2.30 bangun, nggak pakai waker, bangun sendiri gitu. Karena itu badan kita udah diprogram begitu. Tapi kalau lambungnya tadi dekat dengan tidurnya, lambung lagi penuh, pasti nggak kebangun malamnya. Jadi ada kayak, Bu pernah ngerasain nggak kalau malam-malam jam 2.30 atau apa, udah niat tahajud, ada yang bangunin gitu tiba-tiba, kalau ada yang misalnya kebelet kencing kayak apa, kayak pokoknya tiba-tiba bangun aja gitu. Ya, jadi kalau udah nyediain kelas jam segitu, nah bangunlah gitu. Syaratnya puasa, perut kosong. Nah, ternyata dengan perut kosong itu atau lapar itu kalau dilakukan secara panjang, jadi jendela makan ya, saya istilahnya jendela makan sama jendela puasa ya. Kalau kita hidup ini, kadang-kadang jendela makan kita lebih panjang dari jendela puasa. Orang yang normal misalnya makan terakhir jam 8, bangun tidur makan pagi jam 6 misalnya, itu 10 jam jendela puasanya artinya. Jadi 10 jam dia nggak makan, nggak minum ya, karena dia istirahat. Nah, berarti ada 14 jam jendela makan. Jadi jendela puasa 10 jam, jendela puasanya 14 jam. Yang bagus itu jendela puasanya lebih panjang dari jendela makan gitu. Jadi misalnya ibu kalau mau sehat gitu ya, itu makan terakhir jam 6 sore, lalu breakfastnya skip aja gitu. Nggak usah breakfast pagi-pagi. Pagi-pagi mau minum jamu boleh, mau minum air putih boleh, mau makan buah boleh, tapi jangan makan gitu. Makan buah juga jangan yang manis. Lalu makan lagi jam 12 gitu. Berarti kita punya jendela puasa 18 jam gitu. Kalau bisa minum air putih lebih bagus, nggak usah makan apapun gitu. Jadi 18 jam puasa, lalu kita makan mulai jam 12 sampai jam 6. Tiap hari gitu terus gitu. Jadi dalam 24 jam kita jendela puasanya 18, jendela makannya 6 jam, terakhir makan jam 6,
Lalu malamnya kita bangun jam 2.30 gitu, kira-kira sampai jam 4.30 itu bagus gitu ya. Nah, kenapa? Karena ternyata ada profesor dari Jepang namanya Hiromichi Ohsumi, itu tahun 2016 mendapat hadiah Nobel kedokteran dengan penemuan namanya autofagi, yaitu mengatakan bahwa ketika badan kita dalam posisi puasa, lapar, lalu laparnya itu udah sampai ke organ dan sel, maka sel kita itu akan memakan bagian tubuhnya yang tidak diperlukan gitu. Jadi misalnya sel kita tuh lapar, kelaparan ya, sel nih ya udah lapar, dia bisa makan sel lain yang kena bakteri, kena virus, sel-sel kanker. Semua orang kan punya sel kanker ya di dalam dirinya. Itu akan dimakan gitu. Sehingga sel-sel yang tidak sehat itu hilang. Jadi istilahnya autofagi, yaitu auto tuh memakan dirinya sendiri gitu. Jadi terjadi pembersihan di dalam diri kita tuh secara fisik lebih sehat. Kalau puasanya lewat 14 jam. Jadi misalnya Bapak Ibu makan terakhir jam 6, makan berikutnya jam 12, itu kan 18 jam. Berarti ada 4 jam, terjadi 4 jam proses autofagi itu. Penyehatan setiap hari itu. Makanya kok kalau orang yang rajin puasa kok badannya kelihatan lebih sehat ya. Lagi kalau misalnya puasa Nabi Daud gitu atau apa gitu ya. Silakan ibu-ibu menemukan pola puasa sendiri-sendiri gitu. Dan maaf ya, saya bukan orang fikih gitu ya. Jadi jangan dipikir, wah kan nggak dapat pahala puasa begitu. Pahala kan dapat kalau kalau kita mulai puasanya subuh, ya kan, niat puasa dulu, puasa subuh, buka puasa maghrib, baru dapat pahala dong, Son. Kalau puasanya niatnya jam 6 sore, buka puasa jam 12, kan nggak dapat pahala. Pahala itu adalah balasan dari Allah dalam bentuk badan yang sehat, ibu dapat pencerahan, ya, pikirannya tenang, malam-malam meditasi, dapat petunjuk, itu kan pahala semua. Ya. Jadi kita tuh jangan ditipu dengan ilusi, wah pahalanya 100 kali berapa, kayak bisa tahu aja gitu ngitung-ngitung pahala. Jadi, nah ini ya, saya share dulu. Sebentar ya. Nih, pahala itu bukanlah menurut angan-angan kosongmu dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Jadi pahala itu bukan sesuatu yang angan-angan. Jadi kalau misalnya nih, misalnya angan-angan tuh gini. Kalau memberi fakir miskin di bulan Ramadan pahalanya 1000 kali gitu. Kalau di bulan biasa pahalanya 1 kali gitu. Jadi kayak Allah tuh diatur kalender gitu, kalender yang kita bikin, benar nggak? Kalau sholat di Raudhah pahalanya segini, kalau 1 meter sebelahnya yang karpetnya merah gitu, pahalanya cuma sekali gitu. Pak Allah dihitung, diatur-atur karpet misalnya. Itu kan angan-angan kosong. Jadi temukan pola puasa ibu-ibu yang ibu nyaman. Misalnya ibu mau puasa seperti yang kita misalnya yang ini saya bicara di luar bulan Ramadan ya. Misalnya ibu mau puasa dari jam subuh, bukannya maghrib boleh, atau yang tadi saya bilang, puasa itu mulai jam 12, makan, terakhir jam 6, sisanya puasa gitu. Itu kan puasa juga. Jadi proses autofagi 18, malah itu lebih lama, 18 jam. Itu terjadi. Nah, itu nanti ya ibu-ibu yang overweight, yang perlu, karena biasanya yang namanya puasa itu nanti akan terjadi proses lemak yang ada di limfa, di lever itu akan dibakar ya. Jadi lever kita juga makin fatty acid-nya makin dikit ya. Lalu kemudian badannya lebih slim, lebih ringan gitu, pikiran juga lebih ringan. Lalu kalau sampai ke sel kita bisa memakan dirinya sendiri yang nggak diperlukan gitu. Itu secara fisik ya. Tapi
begitu kita puasa, oh yang tadinya makannya 3 kali jadi tinggal 2 kali, yang sekali makan itu budgetnya dikasih ke orang yang lebih membutuhkan. Jadi jangan cuma sekedar puasa nggak makan tapi nggak memberi. Justru tujuan puasa secara sosial adalah bagaimana menurunkan budget untuk makan dan memberi kepada orang lain yang nggak bisa makan sama sekali gitu. Jadi karena elemen takwa itu kan sering juga dibahas Kang Ipai adalah almarhum ya, itu adalah sebagaimana disebutkan di Al-Imran 133 sampai 135, bersedekah dalam kondisi lapang dan sempit gitu kan. Jadi kalau sempit ya puasa. Karena inti dari puasa adalah ya, inti dari puasa itu adalah sorry. Memberi sebanding dengan apa yang kita puasakan itu. Ada di surat 5 ayat 95 ya kalau salah. Nah ini ya, memberi orang miskin ya di Al-Maidah ayat 95, memberi orang miskin seimbang dengan makanan yang dikeluarkannya itu. Jadi berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan. Jadi ada unsur seimbang dengan apa yang dikeluarkan. Nggak cuma sekedar puasa saja. Makanya sebenarnya di surat Al-Baqarah 184 dibilang kan kalau kamu nggak puasa bayar fidyah gitu kan. Sebenarnya fidyah itu kalau buat saya mau ibu bisa mau ibu nggak ibu bayar fidyah gitu. Kita harus bayar fidyah. Jadi memberi fidyah setiap hari. Jadi puasa 30 hari ya fidyahnya 30 hari gitu. Jangan misalnya oh saya nggak bisa puasa nih 5 hari, maka 5 hari saya bayar fidyah gitu. Nah yang 25-nya nggak usah bayar karena saya puasa gitu. Kan gitu kan konsep fikihnya kan. Sebenarnya kalau ibu mau dapat pencerahan yang sempurna, justru tujuan puasa adalah menurunkan makan dan memberi. Makanya setiap kita puasa harus fidyah gitu. Ibu harus cari satu orang yang membutuhkan, memberi makan kepada dia, dan jangan kalau bisa ya, ada proses interaksinya. Jadi nggak cuma sekedar ngasih duit lewat orang, udah gitu. Interaksi itu penting, jadi ibu beli di warteg atau di warung atau bikin sendiri dan diberikan langsung gitu. Jadi ada proses interaksi yang terjadi sehingga empatinya itu timbul. Nah, gini bedanya ya, kalau ibu memberi langsung itu ada kebahagiaan di dalam hati kita gitu. Dibanding sekedar transfer klik-klik handphone aja gitu kan. Ya itu penting juga, tapi sebaiknya yang langsung itu dilakukan. Sehingga waktu ibu memberi itu ada unsur kebahagiaan. Nah, bahagia itu hati kita yang tadi tertutup begini kebuka gini. Nah, gitu. Itu harus dirasakan gitu. Wah, saya happy banget nih ngasih orang gitu. Pada saat hati bahagia begini, yang tadinya begini ya, itu petunjuk Allah kan tadinya mau masuk nih ceritanya nih. Tapi begitu ketutup kan nggak bisa. Begitu kita bahagia, hati kita kebuka, nah petunjuk Allah bisa masuk. Hati saya bahagia banget ya bisa ngasih orang gitu. Nah, pada saat itu kalau kita meditasi, duduk, diam, merenung, nah itu bisa masuk semua gitu. Jadi sistemnya begitu. Jadi jangan sekedar mewakilkan kepada orang, tapi mengalaminya sendiri. Gitu. Nah, jadi jangan hanya berpuasa tapi tidak memberi. Puasa sambil berfidyah gitu. Mau disebut fidyah kayak zakat, kayak sedekah itu kan istilah. Yang penting kita memberi gitu. Nah, yang ketiga tuh adalah dari sisi aspek spiritual, yaitu adalah yang tadi saya bilang, menyediakan diri di malam hari jam 2 sampai 30 sampai 4.30 untuk duduk diam dan bertahajud. Tahajud itu artinya membangunkan kesadaran diri kita. Makanya dibilang di surat 17 atau 78 ya. 17 ayat 78 ya. Sorry.
dirikanlah sholat dari matahari tergelincir sampai gelap malam, dan sholat subuh. Semuanya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Jadi menariknya ya, sesudah matahari tergelincir, kita tuh udah harus sebenarnya mulai meditasi itu gitu, mulai duduk, diam, jangan sibuk gitu kan. Memang siang hari dijadikan Allah untuk kita melakukan kesibukan, tapi begitu malam hari dirikanlah sholat sampai, dan Quran al-Fajri. Nah, di sini dibilangnya bahasa Arabnya kan wa Quran al-Fajri. Jadi membaca Quran di waktu fajar. Inna Quran al-Fajri kana mashuda. Kalau kamu baca Quran di waktu fajar, kamu akan disaksikan. Ini bukan malaikat nih. Gak ada kata-kata malaikat di dalam bahasa Arab aslinya. Ya disaksikan Allah langsung. Ya. Dan Quran yang dibaca itu, wa Quran al-Fajri, bukan Quran yang di buku, tapi Quran yang di dalam hati gitu. Bukan hanya Quran yang di buku, tapi yang di dalam hati kita. Karena di dalam hati kita ada kitabnya kan, Al-Quran nanti. Topik mengenai itu udah saya bahas di Inner Heart Talk. Dan pada sebagian malam hari, fatahajjat bihi. Jadi, bangkitkanlah, bangunkanlah dirimu, kesadaranmu sebagai ibadah tambahan bagimu, dan Allah akan mengangkat kamu ke tempat yang lebih tinggi gitu kan, atau lebih terpuji. Nah, doanya ini ya. Nah, ini nanti saya kok belum pernah dengar apa maksudnya doa masukkanlah aku dengan masuk yang benar, keluarkan aku dengan cara keluar yang benar. Ini belum pernah dengar penjelasannya, tapi ibu-ibu boleh dengar atau lihat Inner Heart Talk saya yang judulnya puasa secara spiritual di edisi spesial Ramadan. Apa maksudnya masuk benar, keluar benar itu. Nah, jadi di waktu fajar bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Nah, apa yang dimaksud baca Al-Quran dengan perlahan-lahan? Quran yang di dalam hati. Karena kan sebenarnya kan Quran yang sejati yang kita punya masing-masing itu kan yang ada di dalam hati ya, di dalam dada. Ini kan di surat 29 ayat 49. Ya, Al-Quran itu ayat-ayatnya nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu, jadi di dalam hati. Ya. Dan nah, di sini dibilangnya juga di surat 26 ayat 191, sungguhnya Tuhanmu adalah benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin ke dalam hatimu agar kamu menjadi orang yang memberi peringatan. Nah, jadi ibu-ibu semua di sini punya kesempatan loh untuk diturunkan Al-Quran langsung ke dalam hatinya gitu. Ayat ini berlaku buat semuanya termasuk kita, bukan hanya kepada Nabi Muhammad aja gitu. Nah, jadi sudahkah ini dialami peristiwa ini turunkan Al-Quran ke dalam hati gitu? Untuk kesadaran kita bertumbuh, bertambah menjadi orang lebih berkesadaran, bercahaya gitu. Nah, itu yang perlu dialami. Nah, cara membaca Al-Quran di waktu fajar itu atau meditasinya itu adalah bukan membaca, kitanya nggak membaca loh. Nah, jadi jangan salah kalau nanti membaca Quran waktu subuh kita buka buku buka Al-Quran, baca Al-Quran sendiri. Enggak, kan kalau di Al-Quran kan dikatakan nih, ya kan? Di surat 76 ayat 16 nih. Janganlah kamu gerakan lidahmu karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi bukan membaca begitu, tetapi atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membacanya. Jadi yang bacain tuh Allah gitu. Jadi kita dengerin Allah aja, jangan jadi murid yang berisik lagi di kelas. Tapi jadilah murid yang nurut dan pendiam gitu. Diam dulu. Biar Allah yang bacain gitu. Nah, kalau kamu udah selesai membacakannya di hatimu, di dadamu, ikutilah bacaannya itu gitu. Sungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi
ini bukan waktunya sibuk lagi, tapi ini waktunya untuk duduk diam dengerin gitu. Apapun yang Allah hendak berikan. Kalaupun nggak diberikan sekarang, mungkin nanti. Jadi jangan ngatur waktunya. Loh, kok saya udah meditasi malam dari 2.30, 4.30 belum dapat juga. Ya karena kamu punya keinginan untuk mau dapat sesuatu itu ngeblok atau menahan Allah yang Allah hendak berikan. Jadi kalau ada kemauan kita, maka itu kan nahan. Maka nggak usah ada kemauan, lepasin aja. Tapi pasti janji Allah, Allah akan memberikan kesadaran-kesadaran itu yang sangat berguna untuk diri kita sendiri. Dan tadi ada yang kata yang menarik, yang dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin. Jadi petunjuk Allah itu nanti yang datang ke kita bukan pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Arab. Jadi nanti kalau ada kedengerin, uh, sorry ya, Eli kamu harus gini 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 gini, nah itu pasti bukan dari Allah aja. Atau Yanti kamu nih gini gini gini, ya nanti bisa petunjuk itu pasti bukan dari Allah. Yang dari Allah itu yang kan Allah itu roh ya. Ini agak lebih teknis dikit. Allah itu roh. Kita itu punya roh kan. Nah, antara Allah sama kita itu berkomunikasi lewat bahasa roh yang otak kita nggak ngerti, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bukan bahasa apapun gitu. Otak kita nggak ngerti nih. Jadi nanti kalau udah duduk dia mengalami ini ya, namanya proses saum ini yang di hari 40 atau berapa dilakukan terus gitu, lama-lama kita bisa, oh iya, roh saya sedang berkomunikasi dengan Allah yang juga roh. Allah itu roh loh. Nah, antara roh bahasanya apa? Roh kita, roh Allah. Komunikasinya pakai bahasa roh. Makanya dibawa turun oleh roh. Ar-Roh Al-Amin. Ar-Roh Al-Amin artinya bahasanya itu bahasa roh. Jadi kita nggak ngerti. Tapi nanti habis itu kita tahu, oh gini maksudnya gitu loh. Tapi waktu lagi ngobrol itu nggak ngerti apa-apa kita. Oh, antara roh lagi diskusi. Makanya di dalam surat yang lain dibilang, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa yang kamu tidak mengerti. Bentar ya. Mbak pernah dibahas ini kan bahasa ajam di surat 16 ya. 101 sampai 103. 16 103. Nah, sesungguhnya yang diajarkan manusia kepadanya, padahal bahasa yang mereka turunkan belajar padanya bahasa ajam, sedangkan Al-Quran dalam bahasa yang terang. Bahasa ajam itu bahasa asing, bahasa yang nggak ada di dunia ini gitu bahasanya. Nah, di situ ibu-ibu bisa mengalami proses dialog dengan Allah itu seperti dialog dengan Allah, kepada roh Allah kepada roh kita dengan cara yang pikiran kita nggak tahu gitu. Tapi oh iya iya ngerti gitu. Jadi akhirnya nanti dijelaskan. Nah, dengan itu maka terjadi proses dialog. Jadi jangan nunggu nanti gini ya, orang mati belum tentu ketemu Allah sih. Tapi orang hidup punya kesempatan. Gitu. Jadi kita hidup itu punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan Allah itu. Dan itu udah dijelaskan kan di Al-Quran. Tadi di surat 7 ayat 144 dikatakan Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah, ya kan? Lalu di surat 18 110 dikatakan, sungguhnya aku manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sungguhnya Allah itu Tuhan kamu, Tuhan Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan jangan menyekutukan siapapun. Jadi bisa gitu loh melakukan dialog, bertemu, berjumpa gitu ya, berjumpa dengan perjumpaan roh ke roh itu. Namanya ada lagi nanti di surat yang lain ya, itu juga sama, bisa melakukan pertemuan perjumpaan kalau kita itu melakukan 3 hal itu, puasa fisik, puasa secara apa namanya sosial dan spiritual. Mungkin itu pengantarnya dari saya, sehingga
sorry tadi, bisa menjadikan kita manusia yang lebih berkesadaran gitu, dapat pengajaran langsung, kemudian mendapatkan hidup ini nggak cuma kita lewatin dengan rutinitas dan ritual, tapi juga spiritual gitu. Kan hidup kita nih kadang-kadang ya cuman ya pagi bangun pagi makan, berkegiatan, kemudian ke kantor, pulang udah gitu. Tapi rohnya nggak belajar gitu. Padahal tujuan utama hidup kan sebenarnya pembelajaran untuk roh kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan sebagai pengantar. Silahkan kalau mau nanya atau mau sharing gitu ya. Terima kasih. Ini Mas Sony, mungkin kita semua di sini kan belum begitu paham gimana sih cara membaca Quran yang ada dalam diri. Karena kan sementara ini saya baca Quran ini benar-benar fisik. Tiap habis tahajud kita baca Quran. Gimana? Iya, iya. Jadi tadi, jadi kan ada ayatnya udah nih Bu ya. Ya. Jadi kalau kita baca Quran tadi ya, sebentar ya, harus benar kan caranya kan? Ya. Nih, surat 121 ya. Al-Baqarah 121. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada dan membacanya dengan cara bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman. Dan barang siapa yang ingkar, mereka orang bacaan yang sebenarnya. Jadi bahasa Arab itu hakol tilawatihi. Jadi tilawah itu kan kita suka dengar ada MTQ, musabako, tilawatil Quran. Tilawah itu membaca. Ya. Tapi sebenarnya tilawah itu artinya bukan membaca. Maaf ya. Tilawah itu artinya mengikuti sebenarnya. Oh iya. Mengikuti bacaan gitu loh. Bukan baca, tapi mengikuti bacaan. Mengikuti bacaan tuh Allah bacakan dulu di hati, baru kita ikutin. Oh maksudnya seperti ini gitu. Atau misalnya Allah udah ngasih petunjuk, bacaan itu diikuti dengan perbuatan. Misalnya setelah kita membaca bahwa oh harus memberi makan orang miskin, ya besok kita lakukan. Itu artinya tilawah. Jadi tilawah itu berarti action atau tindakan, ya. Itu arti tilawah. Jadi oke. Jadi cara bacanya adalah ibu bangun di malam hari, wudu ya, sholat dulu, misalnya mau 2 rakaat boleh atau berapa ya. Jadi saya bukan orang fikih, jadi saya biasa tahajudnya 2 rakaat selesai. Nggak yang harus 11. Yang akhirnya jadi sibuk sendiri. 2 rakaat selesai, habis itu saya duduk diam, cari tempat yang enak di rumah gitu. Kalau bisa tempat yang nggak pindah-pindah, setiap malamnya di situ aja gitu ya. Kalau ada musola atau apa boleh gitu ya. Lalu biar santai mungkin kasih wangi-wangian yang enak gitu ya. Lalu yang nyaman gitu ya. Terus ibu misalnya di situ kalau saya misalnya ada tempat duduk meditasi atau bantal meditasi gitu ya, duduk diam. Lalu kita kalau sebagaimana disebut di surat 73 tuh ya tadi ya, ini kan, oh sorry belum share. Nah, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadah kepadanya dengan penuh ketekunan. Jadi duduk diam, ya sebut aja, panggil nama Allah gitu kan dengan penuh lemah lembut ya. Cara manggilnya lembut ya, jangan kenceng-kenceng gitu. Bagaimana disebut di surat 55 gitu ya. Doanya dengan diri lembut. Lalu kemudian jangan memaksakan dan sebagainya. Jadi lalu ibu duduk diam, melepas semua pikiran dan sebagainya. Kemudian ya udah duduk diam aja gitu, nggak usah ngapa-ngapain. Setelah Allah yang memberikan pengetahuan, yang penting ibu udah absen dulu di kelas kan. Nah udah duduk diam, santai, tenang gitu, hening gitu.
Nah, Allah kan maha tahu ya. Jadi artinya kita udah menyediakan diri kita gitu loh, untuk dibantu sayang Allah sampai itu gitu. Ya udah, biarlah Allah yang bekerja gitu, nggak usah kita pikirin caranya gimana, kita nggak akan tahu gitu. Apa sih artinya menyebut Allah maha tahu? Artinya kita nggak tahu apa-apa. Jadi jangan mencari cara. Biar kalau mencari cara tuh kita yang melakukan kan. Tapi biarlah Allah yang melakukannya. Jadi kita nggak ngapain gitu. Kan Allah juga maha kuasa. Artinya kita nggak bisa apa-apa ya. Jadi semua itu hanya mengandalkan kasih sayangnya aja. Nah, saya ada doa pembukaannya itu biasanya tuh. Tapi itu buat saya ya. Kalau mau Bapak Ibu pakai, boleh saya share gitu ya. Nanti silakan dicoba masing-masing. Ada ya di sini kayak. Apa mau saya bacain gitu? Boleh ya, Bu Eli? Ya, boleh. Boleh Mas Sony. Boleh banget. Ini tapi saya dokumentasi ya, sebentar ya. Langsung ya. Tapi ini agak lebih teknis ya. Ya. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan? Nah ini ya. Ya. Pertama ya, sadari bahwa diri aku ini hanyalah setitik debu di bumi ini. Bumi ini hanyalah setitik debu di jagat raya. Jagat raya seisinya, ini agak panjang nggak apa-apa ya? Apa? Apa-apa Mas Sony. Jagat raya seisinya itu termasuk surya atau matahari itu hanyalah setitik debu di alam semesta. Dalam alam semesta ini hanyalah setitik debu dari seluruh keberadaan. Dan seluruh keberadaan ini hanyalah setitik debu dibandingkan Engkau yang maha besar. Sadari bahwa aku yang setitik debu ini hanya sedang menghadap, mengarah, dan terhubung dengan Engkau yang maha besar. Sadari bahwa aku yang setitik debu ini tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tetapi Engkau yang maha besar sangat sayang kepadaku. Engkau maha pengasih dan maha penyayang, mengasihi dan menyayangiku, yang setitik debu ini melebihi apapun. Engkau selalu rindu untuk bertemu denganku, berdialog denganku, mendekat denganku. Tapi apakah saat ini aku sedang rindu juga kepadamu? Biarlah saat ini menjadi saat yang indah, karena aku sedang melepas rindu, berkomunikasi, berdialog denganmu yang mengasihi dan menyayangiku dengan sepenuh hati, sepenuh sayang, sepenuh perhatian. Sadari bahwa aku yang setitik debu ini tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tetapi Engkau maha kuasa, dapat melakukan segala hal di luar bayanganku. Agar kehendak-Mu lah yang terjadi dengan seutuh-utuhnya dan seindah-indahnya pada diriku dan setiap zat-Mu. Engkau maha pengampun, hendak mengampuniku saat ini atas seluruh dosa dan kesalahan di masa lalu. Sadari bahwa sebenarnya Engkau sudah mengampuni seluruh dosa dan kesalahanku, bahkan sebelum dosa itu dilakukan dan terjadi. Engkau hanyalah menunggu saat aku mengakui, menyesali, mohon ampun, melepaskan semua kemelekatan, keterikatan dengan dosa itu, dan segala kesalahan, baik dalam bentuk dendam, kekesalan, kekecewaan, sakit hati, dan sebagainya membebani diriku. Engkau hanyalah hendak memberikan cahaya agar aku belajar dari kesalahan tersebut, sehingga tidak mengulanginya kembali dengan sepenuh kesadaran, untuk memilih di jalannya, kembali di jalannya, dan bertobat di jalannya. Biarlah saat ini menjadi saat yang indah untuk aku memohon ampunan kepadamu, bertobat kepadamu. Engkau bagaikan ibu yang menungguku di rumah untuk kembali, bagaikan bapa yang bersedia untuk menjemput dan membimbing aku untuk kembali pulang ke rumah. Sadari bahwa apapun keadaanku saat ini,
Pasti Engkau sedang dan selalu membantuku dalam apa yang aku lakukan saat ini, karena apa yang kulakukan saat ini adalah kehendak-Mu. Nah, sadari bahwa tujuan hidupku dan seluruh alam semesta ini diciptakan hanyalah agar aku kembali kepadamu. Padahal Engkau itu dekat sekali denganku. Padahal Engkau tidak berjarak denganku. Tapi saat ini aku sedang terpisah denganmu. Aku mulai menyadari bahwa Engkau itu dekat dan tidak berjarak. Maka secara fisik aku tidak perlu kemana-mana untuk mendekat kepadamu. Cukuplah aku berada sepenuhnya di sini. Aku tidak perlu kembali ke masa lalu atau menunggu nanti untuk berjumpa denganmu. Cukuplah aku berada sepenuhnya saat ini, sepenuh hati dan sepenuh pikiran. Biarlah kasih sayangmu bantu aku untuk meletakkan pikiranku saat ini dalam cloud semesta, ini istilah saya. Sehingga di dalam otakku saat ini tidak ada pikiran apapun, tidak berpikir apapun, santai, kosong, tapi dipenuhi oleh cahaya kasih sayangmu. Aku tidak perlu melakukan perjalanan kemanapun, cukuplah aku duduk tegak, diam, hening, tidak mengapa-ngapa. Biarlah kasih sayangmu yang bantu aku, biarlah kasih sayangmu yang melakukan segalanya, biarlah kasih sayangmu yang memperjalankan aku kemanapun engkau kehendaki. Sadari bahwa aku tidak dapat mendekat karena engkau tidak berjarak. Aku tidak dapat meraih engkau karena sebenarnya engkau meliputi segala sesuatu termasuk diriku. Aku tidak dapat memiliki engkau karena engkaulah yang memilikiku dan segala sesuatu. Aku hanyalah dapat melarut di dalam engkau, melarutkan segala bentuk hambatan, rintangan, halangan, gangguan, baik dalam bentuk ego, dosa, kesalahan, emosi, negatif, sifat-sifat buruk, kemauan, keinginan, kegelapan, apapun itu untuk dibongkar, dibakar, diangkat, dibersihkan, disucikan, merubah bentukku dari minyak di dalam air menjadi air es di dalam air yang terus-menerus melarut di dalam meditasi tahanuts ini. Jadi meditasi tahanuts itu arahnya adalah melarut di dalam Allah. Itu. Jadi melarut di dalam Allah. Karena Allah itu kita nggak bisa mendekat, nggak bisa meraba, nggak bisa meraih, nggak bisa memiliki, kita bisa melarut di dalamnya gitu. Itulah perjumpaan dengan Allah itu sebenarnya melarut. Seperti air es di dalam air gitu, bukan sebagai minyak di dalam air. Sadari bahwa ibadah adalah mempersembahkan apapun yang aku lakukan hanyalah untukmu, hanyalah untuk kehendakmu terjadi dengan seindah-indahnya. Nah, sadari bahwa ibadah yang termudah dan dapat aku lakukan saat aku tidak mengapa-ngapa hanyalah bernapas. Ini yang kita nggak sadar, napas itu ibadah loh, Ibu. Karena setiap tarikan napasku hanyalah menarik energi dari alam semesta, dari kasih sayang Allah untuk membakar apa yang ada di dalam diriku, fisik dan non-fisik, untuk membersihkan aku dan mensucikan aku. Setiap hembusan napasku hanyalah melepaskan segala-galanya. Dimulai dari pikiran dilepaskan, keterikatan, kemelekatan, beban, kemauan, keinginan, kehendak, ego, sifat negatif, kegelapan, emosi negatif, sifat merasa bisa, merasa tahu, pengetahuan, konsep, batasan, halangan, hambatan, rintangan, dosa, kesalahan, untuk dapat diikat dengan sifat karbon. Jadi karbon itu sifatnya mengikat. Kalau kita menarik napas, kita kan mengeluarkan karbon, CO2. Itu O2 yang ada di tubuh yang udah nggak kepakai diikat sama dia. Dan dikeluarkan dari tubuh. Sebenarnya yang dikeluarin tuh bukan cuman O2 atau apa, tapi semua ini tadi nih harusnya keluar dari dalam diri kita. Maka ibadah paling gampang itu adalah bernapas. Menarik yang baik, mengeluarkan semua yang buruk sambil melepas napas. Nah, biarkan mulai saat ini aku dapat menjadikan napas sebagai ibadahku setiap saat agar kehendakmu ini terjadi dengan seindah-indahnya, bernapas yang selalu dibantu oleh kasih sayangmu. Jadi nanti meditasi kita tuh, meditasi tahanus itu, yang bisa kita lakukan hanya sekedar bernapas saja. Dan setiap tarikan dikeluarkan, yang dikeluarkan tuh semua ini. Nah, jadi makin lepas lagi, makin semua keterikatan tuh dilepas satu persatu secara sadar gitu. Jadi setiap kita menarik napas, menghembuskan napas, kita jadi orang yang lebih lepas, lebih ringan, lebih sifat-sifat buruk kita lepas semua gitu kira-kira. Nah,
sadari bahwa meditasi tahanus ini engkau hendak mengeluarkan aku dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Cahaya adalah kesadaran. Biarlah engkau Al-Bayan yang maha mengajarkan dapat memberikan hikmah, pelajaran, dan kesadaran dengan perantaraan Al-Qalam. Al-Qalam tadi bahasa roh yang saya jelasin itu. Dalam meditasi tahanus ini, apapun yang hendak engkau ajarkan adalah apa yang aku butuhkan saat ini. Biarlah kasih sayangmu antarkan aku lebih dalam pada kesadaran diriku yang sejati untuk dapat berdialog denganmu di dalam diriku, dalam bahasa roh yang pikiranku tidak dapat mengerti. Dengan sepenuh kesadaran dan kehikmatan, meditasi tahanus ini dimulai dengan memanggil namamu dengan lemah lembut, yang hanya dirikulah yang dapat mendengarnya, dan mempersembahkan saat yang indah ini hanyalah untuk dan kepadamu. Nah, lalu mulai memanggil Allah pelan-pelan. Nah, ini agak panjang sih pengantarnya sih. Tapi ini yang biasa saya lakuin gitu. Jadi ibu-ibu boleh kalau mau ngikut ini gitu, tapi kalau mau punya sendiri juga boleh. Tapi ini kayak gitu. Nabi habis itu cara bacanya gimana? Yang nggak baca apa-apa, ya udah diem aja. Biar roh kita yang berkomunikasi gitu. Gitu. Jadi, nah kalau ibu buka Quran, baca Quran, lah ibu kan sibuk lagi gitu. Pikirannya sibuk kan, benar nggak? Jadi nggak terjadi dialog itu. Gitu kira-kira. Nah, Bu, saya nggak pernah ngapalin Qurannya, tapi kalau saya bisa tahu Quran yang ini artinya di sini itu kan. Soalnya gimana caranya tuh? Ya itu tadi karena dibacain, bukan baca sendiri. Iya ya. Saya sementara ini kita kan benar-benar bersusah payah membaca bahasa Arabnya dan terjemahannya diulang-ulang, dibaca, diulang. Capek emang bener. Memerlukan energi. Gitu. Jadi intinya tapi Mas itu Wani, proses waktu kali ya, Pak Sony? enggak, Bu? Gini, kalau Allah itu nggak perlu waktu. Allah itu kun. Kun itu artinya dikasih dan langsung terjadi gitu. Oh iya. Yang perlu waktu tuh manusia gitu. Jadi program Allah tuh nggak pakai waktu gitu sebenarnya. Begitu suatu hari kita siap dikasih blok sekaligus bisa aja gitu. Yeah. Nah, tapi kitanya manusia nggak ada yang begitu ya. Jadi kita biasanya butuh proses. Jadi intinya bukan seberapa lama waktunya, tapi seberapa pasrahnya gitu kita untuk menerima apa yang Allah hendak anugerahkan. Semakin pas. Saya kan sering ikutin Inner Heart Talk, Mas Sony ya. Kadang-kadang yang belajar untuk pegang hati, yang itu ya. Terus coba itu saya udah, dan sampai yang saya lakukan itu karena memang ternyata enak ya, gitu lebih enak, gitu, terasa lebih khusyuk. Nah, cuman yang dibacanya itu kan memang harus pasrah. Nah, kadang saya kalau habis tahajud itu memang mencoba diam, subhanallah, ya Allah, itu saya coba meredam gitu. Tapi itu cuma sedetik aja Mas Sony bisanya gitu, nggak bisa kita diam gitu, untuk konsentrasinya tuh nggak bisa lama gitu, Mas Sony. Gimana itu, Mas? Caranya supaya bisa terus gitu, ada panjang. Jadi antara kita tadi di pelajaran ya di surat Al-Isra ayat 142 sampai 145, antara kita dan Allah ada gunung kan? Gunung itu yang menghalangi kita bisa melihat Allah kan gitu. Ketika gunung itu pada tempatnya dan hancur, maka baru bisa melihat Allah. Jadi gunung itu pikiran kita. Jadi sebenarnya Allah itu sudah dekat kan, nggak berjarak sama kita kan. Tapi kita punya pikiran itu yang membuat kita selalu sibuk gitu ya. Jadi even kita duduk diam meditasi malam-malam aja pikiran lewat-lewat terus gitu. Pikiran yang nggak penting-penting tuh lewat gitu. Nah itu kita harus belajar bagaimana menjadikan pikiran kita jadi budak kita, bukan jadi kita diatur sama pikiran kita gitu. Itu gimana tuh caranya, Mas Sony? Nah makanya Ibu itu dengerin yang Inner Heart Talk saya yang terakhir, judulnya menjadikan pikiran sebagai budak gitu. Intinya tuh ada beberapa hal itu, ada namanya teknik namanya SOS. SOS tuh stop, observe, and steer. Jadi dihentikan, diamati, dan dikendalikan. Lalu ada teknik namanya PPM.
Lalu kita tuh harus, ibu tahu nggak kalau di handphone ini atau di iPhone atau di handphone gitu ya, kita bisa taruh datanya nggak di sini tapi di cloud. Ya, betul. Artinya kita bayar gitu ya, lalu taruh-taruh data semua di cloud. Nggak Nggak semua di handphone. Nah, di sini kan? iya. Tahu ya, namanya cloud. Mm-mm. Atau Google Drive. Ya, Google Ya. Drive. Atau apa tuh? Apa satu lagi tuh? Nah, jadi semua data bisa ditaruh di luar. Ibu di mana? Hah? Dipindahkan. Dipindahkan. Nah, ibu di mana aja bisa akses data itu kan? Iya, betul. Nah, pikiran juga gitu. Jadi pikiran itu bisa kita taruh nih, kasih sayang Allah bantu. Ini saya nggak mau mikir ini dulu, sekarang saya taruh aja dulu di sana gitu. Kita tuh ciptaan Allah yang paling Sempurna. paling sempurna, paling complicated, paling advance di alam semesta ini gitu loh. Manusia namanya. Jadi produk yang ini nih pasti punya teknologi kayak begitu. Nah, jadi kita tuh kemana-mana jangan kebebanan pikiran, semua taruh aja di cloud gitu. Nanti kalau butuh diakses, udah selesai taruh lagi gitu loh. Bisa nggak gitu? Jadi, Insya Allah. Kayaknya 56 tahun belum nyoba gitu. Harus kayaknya ya Mas Soni. Misalnya, ibu mikirin tentang Bu Eka, mikirin tentang apa tadi, panti jomblonya gitu kan. Bawa terus kepikiran terus di sini Betul, terus. betul. Lama-lama capek kan. Ini kayak ini nih misalnya. Ini saya pegang nih enteng kan. Iya. Apa kalau saya pegangnya 2 hari capek banget kan ini. Capek. Apalagi kalau seminggu, apalagi kalau setahun, apalagi bertahun-tahun gitu. Taruh aja dulu gitu. Nah, udah taruh gitu. Iya. Gak usah mikir apa-apa gitu. Taruh semua di cloud. Dan biasain ya. Sebagian besar dari kita tuh taruh di cloud gitu. Udah taruh aja di sana. Udah. Kita kayak orang yang hening. Nah, kalau ibu bisa gitu, setiap saat ibu bisa meditasi gitu. Sambil ngobrol gini aja bisa sambil meditasi gitu. Karena yang menghalangi kita dan Allah adalah pikiran kita yang isinya nanti kemauan, keinginan, macam-macam tuh kan. Dan pikiran itu kayak snowball, jadi kayak bola salju. Makin diikutin makin gede dan makin ada yang nggak jelas gitu. Makanya di dalam surat 2252 ya. Nih. Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun tidak pula seorang nabi, melainkan apabila mereka mempunyai keinginan, setan memasukkan godaan terhadap keinginan itu. Jadi makin lama makin gede, makin nggak jelas gitu. Itu harus dikendalikan. Nah, harus ditaruh dulu. Jadi pada waktu ibu bangun malam-malam nggak cuma sedetik, tapi bisa lama gitu paling nggak. Saya mau taruh dulu. Makanya tadi di dalam pengantar meditasi saya mau taruh dulu semuanya di cloud semesta gitu. Udah, saya nggak mau mikir apa-apa. Gitu. Nggak mau apa-apa, mau keinginan apa-apa, taruh aja dulu semua. Nanti kalau saya butuh, saya ambil lagi gitu, sedikit. Habis itu setelah saya selesai pakai, saya taruh lagi di situ gitu. Gitu, Bu. Jadi kita tuh hidup tuh ringan aja gitu. Meskipun banyak urusan ya. Gitu. Enak banget Tadi ya yang Mas Soni Soni- kalau bisa begitu. Ya pasti bisa. Asal kitanya mau kan. Harus coba. Kalau tadi gini ya. Kalau kita bilang bisa, itu berarti kita yang melakukan ya Bu Yanti. Nah, sekarang belajar kita jangan merasa kita tuh bisa gitu. Ya. Kita jangan merasa kita tuh tahu. Kalau kita merasa kita nggak bisa, biarlah Tuhan yang melakukan. Itu pasti yang terbaik. Nggak usah dipikirin caranya gimana. Tuh. Tapi itu terjadi gitu loh. Kalau dipikirin nggak bakal bisa, nggak bakal nyambung gitu. Gimana di mana cloud-nya? Nanti tanya lagi. No, pokoknya percaya dan yakin kepada Allah gitu. Dan pasti terjadi gitu. Kayak saum aja. Kalau ibu jalannya benar 40 hari pasti terjadi. Pencerahan itu pasti terjadi. Lailatul Qadar itu pasti terjadi gitu. Jangan Lailatul Qadar diperingati aja sepanjang tahun di istana,
tapi Iya. harus dialamin gitu, dari oleh masing-masing kita gitu. Tadi waktu pertama mendengarkan ceramah ini gitu, saya memang bingung ya, sama mungkin Bu Aryati juga gitu ya ngalamin. Tapi setelah mendengarkan penjelasan, terus tadi pengantar meditasi dan dialog antara Pak Soni dengan Bu Aryati, kayaknya jadi tambah ngeh ya. Kira-kira kalimat-kalimat afirmasi atau sugesti yang tadi Mas Soni contohkan itu kan sebetulnya benar nggak nih ya, intinya adalah kita betul-betul menyediakan diri, membuka diri untuk apapun yang dari Allah bisa masuk kepada kita kan. Seperti tadi kita ingin hadir di kelasnya Allah kan gitu ya kata Mas Soni. Jadi sebenarnya kalimat-kalimat yang tadi itu terserah kita masing-masing mau seperti apa. Intinya adalah kita ingin mengeluarkan seluruh racun yang ada di dalam tubuh kita menyediakan diri kita sebersih mungkin agar apa yang masuk dari Allah itu bisa kita tangkap, bisa kita terima gitu ya. Walaupun cara menangkap dan menerimanya mungkin nggak tahu seperti apa, tapi mungkin nanti akan ada suatu kesadaran apalah gitu ya, yang kita juga nggak tahu ya. Kayak gitu ya mungkin ya Mas Soni ya. Betul. Ada kata-kata barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya ya kan. Oh iya. Barang siapa dia merasa dirinya bodoh, baru dia bisa ketemu Tuhan. Jadi kita itu jangan seperti seorang idiot berhadapan dengan profesor yang sangat pintar dan mau ngajarin cara melakukannya gimana gitu, benar nggak? We are like an idiot di depan profesor yang sangat cerdas, tahu caranya gimana segala macam. Kita bilangnya, harusnya kamu gini, ini gini caranya, kan nggak gitu kan? Iya. Kalau kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha cerdas, maha pandai, maha kuasa, maha segala-galanya, kita itu orang yang benar, kita tuh bodoh banget gitu. Iya. Jadi ngapain harus Allah diajarin caranya gitu? Kita hanya menyediakan diri. Nah, kalimat-kalimat yang tadi itu hanya ingin untuk saya, bukan untuk Allah itu. Iya. Saya untuk sadar, ini loh, saya itu hanya setitik debu yang nggak tahu apa-apa. Karena kan kadang-kadang di hadapan Allah aja rasanya udah tahu gitu caranya gimana segala macam. Kita nggak tahu kok gitu, nggak bisa. Makanya kalau ditanya tadi Bu Eli gimana caranya baca Quran gitu, ya nggak tahu gitu. Biarin aja Allah yang maha tahu yang ngajarin kita. Udah, kita nggak usah tahu. Nah, kalau Ibu Yanti bilang, oh bisa, ini bukan masalah bisa. Kalau bisa saya melakukan, betul nggak? Iya. Saya nggak bisa apa-apa gitu. Ya Allah yang melakukan gitu. Nah, sampai ke kesadaran pasrah begitu, baru kita bisa ada di dalam meditasi yang cukup dalam. Tadi bahasanya di dalam diri kita ada roh kita, dialog sama roh Allah yang ada di dalam diri kita. Roh ngomong sama roh, kita tahu nggak? Nggak tahu. Ya. Tapi besok tahu-tahu, oh itu ya gitu ya maksudnya. Taunya itu biasanya, iya, sebentar ya. Taunya tuh ntar gitu. Bentar ya. Nih, 3888. Nih, kamu akan mengetahui Al-Quran setelah beberapa waktu lagi gitu. Artinya 2 hari lagi gitu, tiba-tiba lagi duduk dia, oh itu tuh maksud yang ajarin itu gitu loh. Iya. Pada saat malam-malam itu nggak tahu kita. Baru kesadaran itu turun, dijabarkan gitu ya, dijibrilkan di dalam hati kita, dijibrilkan tuh maksud istilahnya dijabarkan gitu. Oh ini dijelasin gitu ya. Makanya Nabi Muhammad pertama kali disuruh ikro. Aku nggak bisa ikro gitu kan. Apa yang mesti dibaca, nggak ada tulisannya, nggak ada kata-katanya gitu. Nah lalu diajarin caranya oleh Jabarul itu, Jibril itu untuk dijabarkan. Oh itu maksudnya. Gitu. Jadi caranya begitu. Ini ada pertanyaan Mas Soni dari Dewi Narayani. Punten Mas Soni mau nanya, apakah melalui cara meditasi ini yang dilakukan Nabi Muhammad sehingga mengalami perjumpaan dengan Allah? Iya, nggak ada cara lain. Ya. Jadi cara untuk berjumpa dengan Allah hanya lewat meditasi. Nggak bisa cara lain.
gitu. Karena Allah itu nggak bisa dilihat, ya kan? Di surat, sebentar ya, kan nih, Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, tapi dia bisa melihat penglihatan itu. Dan dialah maha halus. Jadi nggak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Lalu di 42 ayat 11 dikatakan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dialah maha mendengar lagi maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un. Artinya, perjumpaan dengan Allah itu bukan berjumpa secara fisik mata atau ketemu atau apa enggak gitu. Tapi perjumpaan dengan Allah adalah ketika roh kita di dalam diri kita bisa berdialog dengan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Jadi semua terjadi di dalam diri kita gitu. Dan kita, tadi makanya kata-kata saya nggak bisa memiliki, tapi kita kan dimiliki Allah. Kita nggak bisa melihat karena Allah meliputi segala sesuatu termasuk diri kita. Kita nggak bisa meraba atau apa karena Allah bukan sesuatu yang fisik. Jadi yang bisa kita lakukan tuh melarut. Nah, jadi waktu meditasi itu bayangkan ibu tuh seperti es gitu, lagi melarut gitu di dalam kasih Allah, larut, lebih larut, sampai akhirnya yang tadi minyak dalam air tuh jadi es di dalam air, dan akhirnya jadi air di dalam air. Kita berada di dalam kasih sayang Allah yang nggak ada batasnya gitu. Nah, orang yang seperti ini pasti kesadarannya universal, nggak terkotak-kotak gitu. Yang tadinya mungkin kesadaran kita tuh terkotak-kotak, wah hanya agama saya yang benar, hanya kelompok saya yang benar, hanya ini saya yang benar, doain hanya orang yang seagama dan segala macam, tuh pasti jadi universal gitu, ciri-cirinya gitu. Gitu. Jadi ya itulah kira-kira apa ini dari saya, Bu Yanti. Ya, terima kasih mewakili penanya. Hanya dengan meditasi, ya betul. Makanya Nabi Muhammad ke Gua Hiro dulu ya. Iya, betul. Ke Gua Hiro terus kan, sebelum itu kan belum ada Islam turun kan? Udah berapa tahun sebelum itu dia sudah melakukan meditasi mungkin di Gua Hiro ya, Mas Soni. Islam itu bukan label, Bu. Islam itu sikap. Maksudnya yang Iqra belum turun. Sebelum Iqra turun kan Nabi udah sering berangkat sendiri, pergi ke Gua Hiro kan. Mungkin ada panggilan-panggilan dalam jiwanya itu ya, yang kelihatannya meditasi itu yang dia lakukan mungkin itu ya. Iya, karena ceritanya tuh dulu nih ya, beliau itu ketemu orang di pasar. Pernah dengar cerita ini nggak ya? Belum. Oh, belum. Di pasar. Ya kan, hanya tiap hari di pasar kan dagang kan. Nah, terus lalu ada orang di pasar ini yang menyuruh dia untuk ke Gua Hiro gitu. Ya. Nih, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa nih tidak menurut kan? Nah, terus di 25 ayat berapa ya? 20 ya kalau salah. Nih, kami mengutus makanan, mereka semua makan di pasar. Cobaan. Nah, jadi intinya tuh di pasar dia ketemu sosok yang nyuruh dia, kamu ke Gua Hiro gitu. Nah, kemudian dia Gua Hiro. Gitu. Saya pernah tuh meditasi di Gua Hiro 8 jam. Nggak ada yang ganggu lagi waktu itu, dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi. 10 jam. Terus gimana rasanya, Mas? Gitu. Jadi Gua Hiro itu kan kecil banget. Jadi biasanya kita tuh hanya bisa di Gua Hiro paling lama 2 menit, habis itu orang akan ngantri gitu masuk ke dalam. Karena sempit banget gitu. Nah, pada waktu saya di sana, saya bisa masuk nih, kayak ini hadiah juga lah dari Allah. Saya bisa masuk ke dalamnya, saya gelar sajadah, saya meditasi sampai tiba-tiba bangun udah jam 4 pagi. Bukan bangun selesai meditasi udah jam 4 pagi gitu.
Itu memang energinya luar biasa sih. Nah, ini meditasi satu tempat ya. Saya ingin dulu ya. Kalau meditasi di satu tempat, oke. Kalau kita meditasi di satu tempat, maka kita tuh meninggalkan energi di tempat di mana kita meditasi itu gitu loh. Ini agak teknis dikit ya. Jadi ibu misalnya meditasi di sini gitu, atau tahan malam-malam itikaf. Sebaiknya tempat yang sama. Kenapa? Karena di tempat itu ibu meninggalkan energi yang positif gitu ke bumi gitu. Jadi besok di situ lagi, jadi nggak mulai dari nol gitu. Jadi sediakanlah tempat di rumah yang khusus gitu. Kalau Maryam itu dia punya mihrab kan, kalau di Al-Quran diceritain dia punya mihrab. Mihrab itu tempat di mana dia berkhawat, bermeditasi, bertahanus. Ya. Nabi Muhammad itu juga tempatnya kan di Gua Hiro. Jadi waktu saya ke sana dan duduk di tempat yang sama, energinya kan masih ada gitu loh. Makanya jadi tempat yang begitu duduk dia terkoneksi energi itu jadi luar biasa itu. Nah, makanya orang sering meditasi ke Himalaya karena dari dulu orang tuh meditasi di Himalaya gitu. Jadi orang-orang yang meditasi di sana meninggalkan energi yang luar biasa gitu. Sehingga kita kalau di sana bisa dapat inilah energi ya, gitu kira-kira gitu. Penjelasan ini gitu. Saya mau tanya, kalau ada yang meditasi, beberapa orang meditasi, tapi terus jadi lupa waktu sholat, lewat waktu sholat karena dalam keadaan tidak sadar. Ada yang kayak tersadarnya baru sekian jam. Itu gimana tuh, Mas Sony? Ya itu tadi, kalau misalnya kita udah meditasi, sholat itu kan intinya kan sholat tuh connected ya, silatun ya Bu ya silatun. Jadi terkoneksi dengan Allah gitu. Nah pada saat misalnya kita bermeditasi dan terkoneksi, itu kan lagi sholat juga gitu. Lagi sholat gitu. Jadi artinya ya setelah selesai meditasi ya kita sholat biasa. Tapi pada saat meditasi kan lagi terhubung juga. Kalau kita omongin itu kan fikihnya apa, syariat ya. Syariat. Jadi masing-masing agama kan atau nabi kan punya syariat berbeda-beda gitu. Nah, saya nggak terlalu mau bahas syariat ya, tapi pada saat meditasi dan ibu terhubung, ya itu sebenarnya lagi sholat juga gitu. Nah, sholat yang di Quran kan ada dua, sholat yang syariat dan sholat yang sholatun daimun itu kan, sholat yang sepanjang waktu itu. Pernah dengar ayatnya nggak itu? Enggak, belum pernah yang daimun. Sebentar. Bentar ya. Surat. Orang yang senantiasa di dalam sholatnya. Itu ada di surat 70 ya. Bentar ya. Hmm, 70-23. Ini ya, jadi orang yang aladinahum ala sholatihim daimun. Jadi daimun itu artinya sholat daim itu sholat yang terus menerus. Jadi sebenarnya meditasi itu kan bahasa Indonesia ya, bahasa Arabnya kan sholat terhubung ya. Itu artinya kan terhubung, silatun. Kalau ibu lagi ini kan silaturahmi ya, menghubungkan tali silaturahmi. Sholat atau silatun itu artinya terhubung dengan Allah terus menerus gitu. Nah sebenarnya kalau kita terus-menerus itu tadi terhubung gitu ya, kayak meditasi gitu ya, kita setiap saat melakukan sholat kan, atau sholatul daimun. Nah kalau sholat syariat itu silahkan dilakukan sesuai dengan apa ini masing-masing ya. Lalu kemudian kalau misalnya nanti kayak tadi saya bilang
sebelum meditasi sholat dulu gitu kan, sholat isya dulu, bisa sholat tahajud 2 rakaat, kalau saya 2 rakaat gitu cukup ya, habis itu baru meditasi gitu sampai subuh. Subuh nanti sholat subuh, udah tidur lagi sebentar baru selesai gitu. Tapi ada orang yang kayak misalnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kan bermeditasinya puluhan, berapa tahun tuh dia di pinggir sungai kan, betul nggak? Yang nyuruh dia meditasi gitu siapa? Sunan Bonang kan. Waktu dia meditasi sholatnya gimana? Ini gimana? Ya, itu kan lagi sholat juga gitu loh, kira-kira gitu. Tapi Apakah itu sama dengan Buddha gitu? Juga sholat Buddha pun juga terhubung dengan Allah juga di situ. Atau gimana nih, Mas? iya makanya kalau orang udah mencapai pencerahan itu dia jadi lebih universal gitu loh, nggak merasa bahwa oh hanyalah yang dari Arab aja yang benar gitu, yang dari India salah gitu. Bukan kayak tadi meditasi di mana tadi Himalaya ya, tentunya itu kan ya itu tadi kan pasti beda gitu dengan kita, tapi ternyata sama energinya ya Mas. Sama. Dan di semua agama diajarin hal yang sama kan. Di Hindu diajarin nyepi kan sama aja sebenarnya. Itu kan juga saum. Ajaran untuk nyepi itu lalu ada puasanya itu kan sama dengan saum kita sebenarnya. Sebenarnya kita cuman akhirnya malahan orang Islam hanya dapat puasa fisiknya doang kan. Sebenarnya kan diajarin untuk nyepi. Jadi kalau saya rubah nih kata-katanya gini, ayo ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya rubah aja ya. Ayo orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu nyepi. Nah, ayo, sama aja itu. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadinya beda kan? Tapi kalau kita bilang diwajibkan atas kamu berpuasa, pasti di otak kita langsung, oh ini nggak makan dari jam subuh sampai maghrib gitu kan? Padahal kan kata-katanya saum itu nyepi gitu sebenarnya. Saya nggak mau terlalu belak-belakan aja kadang-kadang gitu. Makanya saya putar-putar dulu gitu kadang-kadang kalimatnya. Tapi ujung-ujungnya diwajibkan atas kamu nyepi 40 hari gitu loh maksudnya. Yang di dalam nyepi itu ada puasa fisiknya gitu. Gitu. Nah, kalau kita makanya bisa puasanya nggak cuma sekedar ritual tapi spiritual karena ada unsur itunya gitu. Nah, tapi sekarang kalau misalnya saya nih ke masjid malam-malam iktikaf, masjidnya berisik juga gitu. Kadang-kadang susah juga kan. Orang pada iktikaf di dalam masjid Berisik. pada banyak berisik, ngelakuin apa? Ada yang baca Quran seharian ya, kapan menyepinya, kapan saumnya gitu. Kalau masih sibuk juga, kira-kira gitu. Karena Nabi Muhammad waktu di Gua Hira nggak baca Quran fisik gitu, ada buku dibaca gitu kan, enggak kan. Dia duduk diam kan, meditasi kan, betul nggak? Gitu loh, jadi pernah nggak ngelihat misalnya Buddha gitu sambil duduk diam dia baca sesuatu kan sibuk tuh kan otaknya jalan kan tuh gitu ya. Ini silakan dicerna diterima, kalau nggak diterima juga nggak apa-apa, tapi saya cuma mau kasih perspektif yang lain gitu supaya kita tuh saumnya benar-benar mendapatkan apa yang Allah janjikan, Lailatul Qadar segala macam tuh dialamin kira-kira gitu. Yang penting belajar ngosongin pikiran dulu ya Mas, itu yang sangat susah. Ya. Mengosongkan pikiran dan berpasrah. Nah, pasrah itu susah juga loh Mas, berpasrah. Iya. Nah, kalau kita bicara susah, itu kita ngeblok diri kita sendiri. Oh gitu ya. Jadi nggak usah dipikirin gitu aja ya Mas. Dah, gimana Allah aja. Itu bukan susah, itu mustahil. Nah, kalau kita udah bicara mustahil, hanya Allah yang bisa, kan gitu. Jadi biarlah Allah yang jadi kasih sayang. Dia cuma bilang kasih sayang Allah bantu untuk saya berada di sini saat ini, diam tidak mengapa-ngapa, pikiran saya taruh di sana dengan bantuan kasih sayang Allah. Itu udah, biarlah aja. Gitu. Nah ini waktunya udah jam 11 ya. Terasa jam 11 Mas Wandi. Saya mau tutup satu ini ya, satu
ininya dengan sebuah cerita gitu ya. Tadi Boleh, Mbak boleh. Aryati bilang tentang pasrah ya. Ya. Jadi suatu hari di air terjun Niagara tuh di Amerika dan perbatasan dengan Kanada ya. Itu air terjun yang gede banget. Ada seorang akrobatik ya yang apa namanya dia bisa berjalan di atas tali gitu. Nah, suatu hari dia ngundang semua TV, semua orang itu, dia bilang dia akan berjalan di atas tali tanpa pelindung di bawahnya menyeberangi air terjun Niagara gitu. Yang panjangnya kan sampai mungkin 5 kilometer gitu. Nah, lalu talinya udah dibentangkan gitu, lalu dia bilang sama orang-orang TV atau yang meliput dan semua orang-orang yang berkerumun itu bilang gini, kamu percaya nggak kalau saya bisa menyeberangi Niagara ini hanya dengan seutas tali ini? Lalu si orang-orang bilang, wah, saya nggak percaya kalau nggak ngeliat gitu kan. Akhirnya dia menyeberangi Niagara Falls itu atau air terjun Niagara itu, dan di tengah-tengah dia jalan itu talinya diguncang-guncang oleh angin gitu sampai dia mau jatuh, dan setiap kali tali diguncang itu semua orang itu ketakutan gitu, wah ini orang jatuh nih, mati nih. Tapi dia setiap kali mau diguncang itu dia diem dulu, tenang, santai gitu ya. Lalu kalau udah guncangannya itu reda, berhenti, dia jalan lagi gitu. Lalu jalan lagi, diguncang lagi, dia diam, tenang, santai terus gitu. Nah, secara perlahan-lahan dia bisa menyeberangi air terjun Niagara itu. Dan pada di ujung yang lainnya itu, ketika dia ketemu orang banyak dan TV, dia mengatakan, sekarang kamu percaya nggak kalau saya sudah bisa menyeberangi air terjun Niagara dan lalu lewat tali yang kecil itu? Semua orang bilang, iya, sekarang saya percaya gitu. Sekarang kami percaya karena kami udah lihat gitu. Oke, sekarang semua udah percaya ya. Nah, sekarang siapa di antara Bapak Ibu semua di sini yang bersedia saya gendong untuk kita menyeberangi lagi dari titik yang satu, nyebrang ke titik yang lain, titik mula lagi? Siapa, ayo, siapa yang mau tunjuk tangan, yang mau digendong gitu? Nggak ada orang yang berani gitu. Ya, semuanya nggak mau tunjuk tangan gitu. Akhirnya ada satu anak kecil gitu yang tunjuk tangan dan bilang, saya gitu. Nah, anak kecil ini akhirnya digendong sama si orang ini ya, akrobator ini, menyeberangi air terjunnya kembali gitu. Nah, di tengah jalan ternyata anginnya makin kencang tuh. Makin kencang gitu, diombang-ambing makin kencang, dia diem lagi. Wah, semua orang udah ketakutan. Lalu jalan lagi makin kencang, diombang-ambing, sampai akhirnya dia bisa sampai ke titik yang awal itu. Nah, lalu semua orang sekarang nggak nanya ke akrobator, nanya ke anak itu gitu. Kenapa kamu mau gitu untuk dibawa bapak ini untuk digendong nyebrangin air terjun Niagara? Lalu anaknya bilang, karena saya yakin dan percaya sama orang ini gitu. Kenapa kamu yakin dan percaya? Karena saya kenal dia gitu. Loh, kok kamu kenal dia? Ya karena dia bapak saya. Nah, kita sama Tuhan tuh gitu ya. Kadang-kadang kita cuma bilang, oh ya saya yakin sama Tuhan. Oh iya nih, bener nih ayatnya nih. Oh iya, kalau saya 40 hari ini bisa ada Lailatul Qadar gitu. Oh iya gitu. Tapi mau nggak digendong seperti anak kecil itu gitu? Mau nggak benar-benar melakukannya gitu? Iya. Kalau cuma sekedar percaya tanpa ngalamin tuh adalah sebuah kesalahan besar gitu. Ya, makanya saya bilang kadang-kadang udah kita berhenti percaya kepada Allah, kita yakin aja kepada Allah, karena percaya itu butuh bukti. Kalau yakin kita nggak perlu bukti, yakin aja udah gitu. Percaya itu kayak orang-orang yang tadi di sana udah lihat, udah ini baru bilang percaya gitu. Sebelumnya nggak percaya gitu loh. Nah, orang-orang tuh kadang-kadang termasuk saya tuh penyakitnya gitu, sama Allah tuh percaya. Sekarang udah saatnya berhenti percaya, yakin, tapi harus ngalamin gitu.
Karena kita kenal Tuhan kita siapa, Tuhan kita nggak pernah menyalahi janji. Kalau Tuhan udah bilang A, pasti terjadi gitu. Kira-kira itu. Oke, makasih semua. Aduh, terima kasih Mas Soni. Atur nuhun Bagus banget Mas pisan. Soni, Bagus coba banget. kita lakukan. Bismillah. Kayaknya jadi pengen les ya, pengen les gitu ya, kursus. Iya, les sama Mas Soni, atuh les Mas Soni. Ada kelas kursus gitu loh Mas. Makasih Mas Soni, nambah ilmu lagi Makasih ya. Mas Soni. Alhamdulillah.